Kita lanjutkan ke bagian ketiga ya. Part ketiga ini kita melihat hasil produksi dan biaya produksi. Hasil produksi dan biaya produksi. Nah, untuk hasil produksi dan biaya produksi ini akan kita lihat satu persatu. Yang pertama efisiensi, yang kedua biaya produksi, dan yang ketiga adalah kombinasi faktor produksi. Kita mulai dengan efisiensi. Nah, untuk efisiensi ini, yang pertama kita lihat adalah efisiensi teknis, dan yang kedua adalah efisiensi ekonomis. Oke. Efisiensi teknis itu hanya dalam bentuk produk, ya. Satu, efisiensi teknis. Teknis itu dalam bentuk produk, ya. Bentuknya adalah produk. Sedangkan kalau efisiensi ekonomis itu adalah sudah dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk rupiah. Ya, kita kalikan dengan nilainya, sudah ada nilai. Sudah dinilai. Begitu ya. Nah, alat analisisnya apa? Dalam usaha tani itu ada beberapa alat analisis. Bisa RC ratio, perbandingan antara revenue dan cost. Ini ya, satu RC ratio. Bisa benefit cost ratio. BC ratio adalah perbandingan antara pendapatan dan biaya. Bisa break even point, ya, analisis break even point. Bisa juga dengan net present value, NPV. Jadi bisa di sini tambah NPV juga bisa, net present value. Bisa juga menggunakan IRR, internal rate of return, daripada suatu usaha tersebut. Oke. Analisis RC ratio itu untuk apa? RC ratio itu, jadi kita lihat di sini. Saya beri lowongan sini ya, tempat yang agak lowong di sini. Turunkan. Nah, di sini. RC ratio itu untuk apa? Satu, RC ratio. Ini untuk melihat kelayakan suatu usaha. Ya. Oke. Apabila RC ini kriterianya ya. Dengan kriteria RC ratio lebih besar dari 1, artinya layak. Usaha tersebut layak. Kriteria kedua, RC ratio lebih kecil dari 1, artinya tidak layak. Yang ketiga, RC ratio sama dengan 1, artinya impas. Ya, di situ. Jadi RC ratio itu perbandingan antara penerimaan dan biaya. Secara logika, coba kalau penerimaan dibagi biaya hasilnya lebih besar dari 1, berarti penerimaan lebih besar daripada biaya ya. Berarti layak. Oke? Layak. Karena untuk melihat kelayakan. Penerimaan kalau penerimaan lebih besar dari biaya berarti menguntungkan. Gitu ya, ada keuntungan. Itu disebut layak. Sedangkan kalau R per C, revenue per cost, hasilnya lebih kecil dari 1, berarti revenue-nya lebih kecil daripada cost. Kan tidak layak.
Kalau revenue per cost sama dengan 1, artinya impas. Contoh, Ibu kasih contoh. Mudah-mudahan kalian udah belajar ekonomi produksi, sudah ngerti. Contoh, misalnya ya, revenue atau penerimaan sama dengan 100 rupiah. Biaya atau cost sama dengan 95 rupiah. Oke. Di sini. Nah, kita mau menghitung RC rasionya. RC rasionya sama dengan 100 per 95. Sama dengan berapa? 100 per 95. 1, berapa tuh? 5 per 95, 0 sekian ya. Gitu ya. 0,05 ya gitu. Oke, kalian hitung aja, ini saya cuma mengira-ngirain. Atau lebih enak dihitung, ini contohnya, untuk lebih enak dihitung, kita pakai 50 saja sini ya. Supaya hitungnya enak. Ya, cost-nya 50. Otomatis R per C rasionya adalah 100. Maaf ya. 100 per 50. 100 per 50 sama dengan 2. Oke. 2 ini lebih besar dari 1 ya. Artinya layak. Jangan kalian bolak-balik kata kalau saya tanya mengapa usaha dikatakan layak? Nanti kalian bilang karena RC rasionya lebih besar dari 1. Ya, lebih besar dari 1 itu layak. Mengapa layak? Karena usaha itu memberikan keuntungan. Oke. Nah, contoh berikut, misalnya, revenue-nya sama dengan 100, cost-nya sama dengan 150, maka R per C-nya sama dengan 100 per 150 sama dengan 0, ini kan sepertiga ya, 0,3. Gitu ya, 3 sekian lah. Ini lebih kecil dari 1, berarti tidak layak. Begitu ya cara menghitungnya. Ingat untuk layak dan untuk tidak layak. Itu untuk menghitung RC ratio, untuk melihat kelayakan suatu usaha. Kita lanjut ke yang berikut adalah menghitung benefit cost ratio. Ya, ini saya turunkan dulu supaya tidak. Bentar ya. Oke. Untuk BCR, benefit cost ratio, ini yang pertama revenue cost ratio. Untuk yang kedua adalah benefit cost ratio, B per C, didapat dari benefit per cost. Oke. Apa itu benefit? Benefit itu adalah keuntungan, ya, manfaat. Oke. Kalau kita menghitung secara finansial, berarti kita menghitung keuntungan. Kalau kita menghitung secara ekonomi, berarti kita menghitung manfaat. Oke, manfaat ya. Jadi bukan revenue lagi. Revenue itu didapat dari produksi kali harga jual. Oke, saya taruh sini. Saya balik sini ya, rumus revenue. Oh, ini saya hapus dulu ya. Kita ke rumus revenue dulu deh. Oke. Untuk revenue di sini. Oke. Revenue itu
didapat dari produksi kali harga jual. Ingat ya, revenue atau penerimaan didapat dari produksi kali harga jual. Penerimaan udah tahu ya tadi di rumusnya di atas tadi. Sedangkan kalau benefit itu didapat dari revenue dikurangi dengan cost. Jadi penerimaan dikurangin biaya. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Dari sini. Sebentar saya kasih tempatnya dulu ya, supaya kita tulis lebih banyak. Oh, ini di sini banyak. Kita akan menganalisis banyak ya. Oke. Oh, ini satu lagi, saya turunkan bentar ya. Oke, sedangkan kita mau menghitung benefit cost ratio di sini yang kedua. Benefit cost ratio. Untuk apa benefit cost ratio ini? Ini sudah berbicara tentang investasi. Jangan kalian bilang kelayakan lagi ya. Kecuali ada istilah dalam akuntansi net benefit cost ratio ya dan benefit cost ratio. Kalau ada istilah net benefit berarti yang satu adalah benefit cost ratio yang artinya revenue cost ratio. Sedangkan yang net benefit itu adalah benefit cost ratio dalam usaha tani. Jadi kalau berbicara tentang benefit cost ratio itu sudah bukan berbicara tentang kelayakan dalam usaha tani ya dalam konteks ini, tetapi berbicara tentang investasi. Ya, didapat dari benefit per cost. Misalnya tadi kita punya revenue sama dengan 100, oke. Cost kita sama dengan 50, gitu ya. Berarti benefitnya sama dengan 100 kurang 50 sama dengan 50. Sehingga B per C-nya, benefit cost ratio-nya sama dengan 50 per 50 sama dengan 1. 1 ini bukan berarti impas ya. Impas itu kalau revenue cost ratio. 1 ini adalah ya untuk investasi dari usaha tani tersebut. Artinya kalau kita menginvestasi satu satuan, ini bicara teori ya, kita menginvestasi satu satuan, maka kita akan mendapat keuntungan satu satuan. Atau kalau kita mau investasi 100 rupiah, kita akan mendapat keuntungan 100 rupiah. Gitu ya. 1. Kita investasi 1 juta, kita akan mendapat keuntungan 1 juta. Ini kalau kasus begini. Oke. Gitu ya. Nah, apabila kasusnya lain, misalnya BC-nya sama dengan, misalnya benefit, ini kasus hitungan lain, BC-nya sama dengan 0,3, misalnya, maka kesimpulannya atau interpretasinya adalah kalau kita investasi satu satuan, maka kita akan mendapat keuntungan atau benefit itu pakai F ya, maaf ya. Benefit ya sebesar 0,3 satuan. Ya,
Kalau kita invest Rp1, berarti kita dapat keuntungan Rp0,3. Kalau kita invest Rp1 juta, berarti kita dapat keuntungan Rp300.000. Begitu maksudnya ya. Jadi beda antara benefit cost dan revenue cost ratio. Lanjut ke break even point. BEP, ini saya tutup dulu ya. Oke, kita BEP di sini. BEP. Nah, BEP ini terdiri dari satu BEP harga. Yang kedua adalah BEP produksi. Oke. Nah, jadi break even point adalah titik impas. Kalau BEP harga ini biasa disebut juga seperti harga pokok. Jadi kalau dihitung harga pokoknya satu produk berdasarkan analisa adalah Rp1.000, berarti minimal harga jual dari produk tersebut Rp1.000. Kalau dijual di bawah Rp1.000 berarti tidak ada keuntungan. Itu kalau misalnya BEP harganya. Kalau BEP produksinya misalnya dalam 1 hektar harus dihasilkan produksi 5 ton, maka kalau produksinya di bawah 5 ton itu tidak mencapai break even point produksi. Artinya mengalami kerugian. Terus sampai net present value, internal rate of return itu juga ada nilai hitungnya menggunakan diskonto, faktor diskonto. Nanti di pertemuan ini atau pertemuan berikutnya kita akan hitung bagaimana menghitung net present value IRR. Oke, sudah ya, itu efisiensi. Jadi efisiensi bisa kita gunakan juga dengan cara menghitung revenue cost ratio dan benefit cost ratio. Nah, ini keterangan yang tadi yang saya sudah sampaikan di atas tadi, bahwa efisiensi fisik atau efisiensi teknis itu didapat dari banyaknya hasil produksi fisik yang dapat diperoleh dari suatu kesatuan faktor produksi. Hanya fisik, produk fisik. Kalau efisiensi ekonomi, nilai. Artinya sudah dikalikan dengan harga jual. Kita lanjutkan ke bagian berikut adalah biaya. Oke, ini biaya memang agak banyak ya. Oke. Saya turunkan dulu. Masih ada sedikit lagi. Oke, saya mau turunkan ini biar agak lega tempatnya. Oke, terus. Oke, sini ya, biaya. Biaya uang dan biaya natura. Artinya biaya itu bisa berupa biaya uang dan biaya bukan uang. Oke, biaya bukan uang itu seperti apa? Biaya bukan uang itu misalnya biaya-biaya yang diperhitungkan. Biaya tenaga kerja dalam keluarga itu biaya in natura. Jadi yang diperhitungkan ya. Kemudian biaya hasil produksi yang dikonsumsi. Itu juga adalah biaya yang in natura. Atau biaya bibit yang tidak langsung dibeli, didapat dari menyisihkan produksi hasil panen, disisihkan sebagian untuk digunakan sebagai bibit atau benih. Itu masuk dalam biaya tidak tunai. Oke? Paham ya? Itu biaya tidak tunai dan biaya tunai. Kalau biaya uang, itu langsung uang, ya, cash. Kemudian biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap, apa itu biaya tetap? Fixed cost. Okay. Biaya tetap adalah biaya yang tidak habis dipakai dalam satu proses produksi. Saya ulang sekali lagi ya, kalau saya tulis terlalu panjang. Biaya tetap adalah biaya
yang tidak habis dipakai dalam satu proses produksi. Contohnya, biaya alat pertanian. Contoh alat pertaniannya adalah traktor. Traktor itu untuk satu kali proses produksi tidak habis. Ya, traktor masih dipakai untuk proses produksi berikutnya. Bisa sampai setahun untuk hand traktor, bisa sampai 2 tahun untuk traktor yang bukan hand traktor. Jadi tidak habis dipakai dalam satu proses produksi. Dan besar kecilnya tidak tergantung daripada besar kecilnya usaha. Misalnya punya hand traktor, mau punya lahan 1 hektar, 2 hektar, tetap pakai 1 hand traktor. Jadi bukan berarti lahan 2 hektar, hand traktornya 2, lahan 3 hektar, hand traktornya 3, atau lahan setengah hektar, hand traktornya setengah. Tidak ya. Jadi saya ulang sekali lagi, biaya tetap adalah biaya yang tidak habis dipakai dalam satu proses produksi, dan besarnya tidak tergantung dari besar usaha tersebut. Contoh tadi alat pertanian, bisa juga contoh berikutnya adalah kandang. Oke, itu tentang biaya tetap atau fixed cost. Oke. Fixed cost. Yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel. Yang kedua adalah variable cost. Oke, variable cost atau biaya variabel, biaya yang habis dipakai dalam satu proses produksi dan besarnya tergantung daripada besar usaha tersebut. Contoh biaya benih atau biaya bibit. Oke. Dihitung hanya bibit yang digunakan dalam proses produksi itu aja. Biaya obat-obatan yang dihitung adalah obat-obatan yang dipakai dalam satu proses produksi itu aja. Biaya pupuk adalah biaya pupuk yang dipakai hanya dalam satu proses produksi itu aja. Biaya tenaga kerja yang dipakai adalah hanya tenaga kerja yang dipakai dalam proses produksi tersebut saja. Itu biaya variabel ya. Jadi besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya usaha. Kalau lahannya luas berarti biaya bibitnya tambah besar. Beda tadi dengan traktor ya. Oke. Tenaga kerjanya juga tambah banyak kalau lahannya luas. Begitu juga pupuknya tambah banyak kalau lahannya luas. Begitu juga dengan obat-obatnya lebih banyak kalau lahannya luas. Oke. Yang ketiga adalah biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata itu adalah total biaya per output. Ya. Sedangkan biaya marginal adalah tambahan biaya yang diakibatkan adanya penambahan input. Oke. Yang berikut adalah biaya marginal dan pendapatan marginal. Mari kita lihat selanjutnya pada tabel di bawah ini. Ini terlihat di sini ada penghitungan input, output. Ini kita hanya punya inputnya. Input sini, kolom 1 input, kolom 2 output. Ya, di sini tambahan pupuk, tambahan biaya ya, biaya marginal. Di sini ada tambahan pupuk, di sini adalah biaya total, di sini adalah marginalnya, biaya total rata-rata, biaya variabel rata-rata, penerimaan, dan pendapatan. Ada datanya di sini, bisa dilihat dengan terperinci. Kita mulai baris pertama. Tanpa pupuk, produksinya 20 kW kuintal. Ya, jadi menanam biasanya tanpa pupuk ada produksi 20 kuintal. Jadi tidak ada biaya pupuk ya di sini, tambahan pupuk Rp80 per kilogram, tidak ada tambahan biaya pupuk. 0 di situ. Oke. Nah, biaya totalnya adalah 50.000. Ini total biaya usaha tani. Oke. Tersebut adalah 50.000.
Tambahan biaya tidak ada, karena tidak ada tambahan pupuk, tidak menggunakan pupuk ya, sehingga biaya marginalnya belum ada. Oke, biaya total rata-rata didapat dari biaya total per input. 50.000 bagi 20. Oke, di sini biaya total rata-rata. Total rata-rata sama dengan biaya total per output. Oke. Biaya totalnya adalah 50.000. Outputnya adalah 20 ton. Jadi sama dengan berapa? 2.505 bagi 2,5 ya. 2.500 rupiah per kuintal. Rupiah 2.500, ini sama dengan 2.500 rupiah per kuintal, karena satuannya di sini adalah kuintal produksinya, sedangkan biayanya adalah rupiah. Oke, sudah. Biaya variabel rata-rata tidak ada karena tidak menggunakan pupuk. Pupuk adalah biaya variabel. Kemudian hitung penerimaan. Penerimaannya ada 20 ton. Produksinya penerimaan sama dengan produksinya, outputnya ya, 20 kali harga jual. Harga jualnya adalah 6.400 per kuintal. Di situ ya. Jadi sama dengan berapa nih? 128.000 rupiah. Ya. Cara menghitungnya gitu ya. Pendapatan marginalnya 0 karena tadi tidak ada biaya marginal. Ini untuk baris pertama. Baris kedua sama saja cara menghitungnya. Baris kedua kita menambahkan pupuk 50. Ya, 50 kg. Mulai kasih pupuk 50 kg. Produknya bertambah dari 20 menjadi 30. Oke. Nah, ada biaya pupuk di sini karena 1 kilo 80 rupiah. 50 kilo menjadi 4.000 rupiah. Biaya pupuknya di sini ya. Biaya pupuknya 50. Ini 50 kali 80 rupiah. Tambahan biaya pupuk sama dengan 50 kali 80 rupiah sama dengan berapa? 4.000 ya. 5 kali 8, 40 ya 4.000 rupiah. Ini biaya pupuk masuk dalam biaya variabel. Total biayanya 50.000, total cost sama dengan 50.000 tambah 4.000 sama dengan 54.000. Ini total cost-nya. Ada situ ya. Ini ya total cost. Biaya marginalnya, tambahan biayanya adalah 4.000 ini, tambahan biaya pupuk tadi. Nah, biaya total rata-ratanya sama dengan 54.000 dibagi 30. Oke. 54.000 ini dibagi 30. Biaya total rata-rata sama dengan 1.800. Oke. Nah, biaya variabel rata-rata berapa? Biaya variabel rata-rata 4.000 per 50. 4.000 per 30. Maaf. 4.000 per 30. Per 30. Silakan hitung sama dengan 133,3. Biaya variabel rata-rata didapat dari biaya variabel per output atau produk. Oke. Penerimaan berarti 30 dikali dengan 6.400. Ya, penerimaan ini 30 kali 6.400
pendapatan marginalnya berapa, hitunglah pendapatan marginal. Oke. Berapa pendapatan marginalnya? Tambahan pendapatan akibat tambahan biaya. Di situ terhitung 64.000. Serat penerimaannya adalah 192.000. Pendapatannya, oke, marginal 64.000. Baik, lanjut ke baris ketiga. Pupuknya jadi 100 kg. Pupuk jadi 100 kg, produksinya menjadi bertambah 5 kuintal. Ya, itu yang ketiga. Gitu ya. Terus dihitung sama saja cara penghitungannya dengan yang tadi untuk 0, 50. Ya, cara penghitungannya sama. Sampai kalian selesai menghitung ini semua. Oke. Nanti kalau ujian itu biasanya saya hanya memberikan input, output, ya, biaya total. Selanjutnya adalah kalian yang menghitungnya. Oke, kita masuk ke yang berikut adalah the law of diminishing return. Oke, kalau kita berbicara mengenai fungsi produksi, kita berbicara mengenai produksi atau pendapatan atau penerimaan suatu usaha, kita tidak bisa terlepas dari istilah hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. The law of diminishing return. Saya berharap kalian sudah mendapat materi ini di mata kuliah ekonomi pertanian. Ambil sekarang ya, karena usaha tani ini mengadop mata kuliah ekonomi mikro, ekonomi produksi, dan ekonomi pertanian. Di situ ya, nanti dari situ kalian aplikasikan ilmu itu ke dalam ilmu usaha tani. Jadi dalam the law of diminishing return atau kenaikan hasil yang berkurang ini ada terbagi atas daerah-daerah produksi. Ya, tentang efisiensi produksi sama dengan 0, efisiensi produksi sama dengan 1, efisiensi produksi lebih besar daripada 1, itu kalian sudah pelajari di ekonomi pertanian. Oke, bahkan di ekonomi produksi juga sudah dipelajari. Yang belum lulus, mudah-mudahan bisa lulus, bisa mengerti di sini. Jadi ada daerah produksi 1, daerah produksi 2, daerah produksi 3. Oke, mungkin Bu Lilis sudah menjelaskan dengan rinci mengenai daerah produksi. Nah, saya hanya mengulang saja. Oke, di atas itu adalah kurva produksi total. Ini yang di atas ya. Ini kurva produksi total. Sedangkan di bawah adalah kurva produksi rata-rata dan kurva produksi marginal. Oke. Daerah 1 itu batasnya adalah pada saat produk maksimal itu mencapai maksimum. Itu daerah 1. Jadi kalau kalian gambar the law of diminishing return harus ada dua kurva. Kurva produk total yang pertama, yang kedua adalah kurva produk rata-rata dan kurva produk marginal. Batas daerah 1 adalah pada saat produk maksimal mencapai maksimum. Itu daerah 1. Yang dikatakan daerah tidak rasional. Daerah 1. Oh, tidak rasional. Ya. Itu daerah 1 adalah daerah tidak rasional. Batasnya adalah pada titik A di kurva produk marginal itu mencapai titik maksimum. Sedangkan pada kurva produk total itu baru sampai di titik balik di situ ya. Sudah, itu daerah 1. Dikatakan daerah tidak rasional. Kemudian daerah 2
daerah 2 itu mulai dari kurva produk marginal maksimum turun sampai kurva produk marginal sama dengan 0. Itulah daerah 2 batasnya. Di kurva produk marginal sama dengan 0. Oke, ini ya. Sedangkan yang tadi daerah 1 kurva produk marginal maksimum. Oke. Untuk kurva produk total sampai titik maksimum. Itu daerah 2. Itu dikatakan daerah 2 itu daerah rasional. Oke. Sedangkan daerah 3 juga dikatakan daerah irasional atau tidak rasional. Misalnya enaknya dipakai irasional aja. Irasional. Oke. Nah, daerah 3 adalah daerah di mana kurva produk marginal itu sudah lebih kecil dari 0 atau negatif. Dan pada kurva produk total itu sudah turun dari titik puncak. Itu daerah tidak rasional. Oke. Nah, kalau kalian sebagai seorang produsen atau pengusaha, kalian harus berusaha di daerah 2, daerah yang rasional. Jangan kalian berusaha di daerah 1 atau berusaha daerah 3, karena daerah 1 dan 3 tidak rasional. Mengapa daerah 1 disebutkan irasional atau tidak rasional? Karena kita masih punya kesempatan untuk mendapat keuntungan yang banyak. Ya, boleh dilakukan kalau hanya untuk killing time atau hobi, nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk berbisnis, berusaha, kita tidak boleh berhenti di daerah 1, harus terus sampai daerah 2. Nah, daerah 3 mengapa dikatakan tidak rasional? Karena produk totalnya sudah mulai berkurang, turun, dan produk marginalnya sudah negatif. Kalau produk marginal sudah negatif, maka sebaiknya kita jangan berusaha di daerah tersebut. Stop ya. Itu pengertian dari daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Mungkin kalian sudah dapat penjelasan lebih rinci lagi pada ekonomi pertanian dan ekonomi produksi. Baik, sekian pertemuan kita untuk analisis ekonomi usaha tani. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu berikut lagi ya.